Ya, pemirsa kami masih ada di Amanda Brownies lagi live. Kita masih ngobrol tentang Jaksa Palembang dengan narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Nah, kalau misalnya kita tadi ngobroli tentang aplikasi Jaksa Palembang itu ada apa bae, terus tuh bisa ngapo bae di aplikasi itu. Cak mana kalau misalnya aplikasi itu apakah bisa langsung kita memantau kinerja jaksa di Kejari Palembang itu? Ataukah cuma melaporkan saja? Boleh siapa? Ibu Dia? Kalau untuk mengetahui kinerja jaksa di seluruh Kejari Palembang itu tampaknya belum untuk kinerja seluruhnya, tapi hanya sebatas pertanyaan seputar permasalahan-permasalahan hukum yang bersifat normatif terkait perdata dan tata usaha negara itu sendiri. Oke, jadi berupa laporan ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk kan ada live chatnya di dalam ini dewe. Nah ini memang ada admin khusus ataukah memang ada dari Kejarinya dewe timnya yang untuk menanggapi jawaban itu mungkin dari jaksanya atau cak mana? Kalau chat tadi itu kan ada di list permohonan. Nah, list permohonan itu menyampaikan problem permasalahan. Kita kan user tadi seperti yang saya sampaikan tadi. User itu karena masing-masing kita punya gadget. Pada saat itu juga pemberitahuan ke kita, langsung kita harus respon. Dan kita harus merespon itu secara langsung juga kepada mereka. Jadi mereka juga menerima informasi itu via gadget juga, apa yang harus mereka pendapat hukum seperti apa yang mereka dapatkan. Okay. Berarti yang akan menjawab itu adminnya khusus atau? Kami, admin itu admin khusus. User dari tim pendata DPN dan juga tata usaha ya, DPN. DPN. Jaksa Pengacara Negara harus segera merespon itu karena bukan sistem komputer yang ada di ruangan, bukan, tapi karena sistem aplikasi ini via gadget ya. Kita harus segera merespon itu. Nah, dari laporan-laporan yang sudah diterima ini dewe, nah mungkin apakah ini transparan untuk ke masyarakat melalui aplikasi ini atau cak mana? Transparan, masyarakat bisa melihat problem permasalahan masyarakat lain. Tapi ada list-list tertentu memang yang kita langsung jawab poin-poin ke mereka. Ya di situ juga mereka cuman yang mengajukan problem permasalahan itu yang bisa melihat itu sendiri. Berarti di aplikasi ini tidak ada sistem komentar layaknya di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kalau komentar, kalau nggak salah tadi kan sudah ditunjukkan Ibu Dian, itu ada di kolom komentar di bawah apa pendapatnya. Terus karena sifatnya umum, yang pertama itu mereka bisa komen di situ problem permasalahannya apa. Ada juga aplikasi yang sifatnya to the point tadi, baik masuk ke bantuan hukum, pendapat hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lainnya dan pelayanan hukum. Nah di situ mereka tinggal memilih tujuan mereka masing-masing ke arah mana sebenarnya seperti itu. Tapi kalau ke pelayanan hukum biasanya itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi kalau bantuan hukum biasanya BUMN, BUMD, pemerintah yang memanfaatkan kewenangan yang ada di Datun itu sendiri. Karena mungkin itu lebih private ya. Memang lebih private. Nah kalau pelayanan hukum kita itu optimalisasi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu wajib kita berikan kepada masyarakat. Nah, karena aplikasi inilah kita ingin kejaksaan berperan aktif. Kejaksaan Negeri Palembang khususnya berperan aktif kepada masyarakat sehingga masyarakat itu merasa hak-hak mereka itu memang dinaungi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan. Terus kedepannya juga kami akan mencantumkan juga beberapa peraturan atau undang-undang yang bisa diunduh sama masyarakat yang sudah menginstal aplikasi ini. Jadi kita nggak jadi kan dalam peraturan atau undang-undang itu sendiri kan kita berlaku ada GIUNI. Setelah diundangkan masyarakat dianggap mengetahui. Sedangkan masyarakat sendiri kan kadang-kadang tidak aware. Rupanya ada aturannya gitu. Nanti kita juga akan ke depan kita akan masukkan di dalam aplikasi itu beberapa peraturan-peraturan, misalnya peraturan daerah atau undang-undang. Jadi masyarakat bisa mengunduh dan membacanya. Jadi memang lebih aware sama lebih transparan juga ke masyarakat. Sebagai referensi juga. Referensi dan juga gambaran untuk dia tentang kasus perdata dan juga tata usaha dewe. Nah, tapi kalau memang pada kesempatan ini nyambung pertanyaan tadi. Kalau aplikasi itu per bulan atau per tahun kita harus inovasi terus menerus. Kita akan perbarui terus ini sehingga pelayanan ini dapat secara seoptimal mungkin dapat melayani masyarakat. Tapi terkhusus untuk kinerja
Nah ini yang masih kita optimalkan. Tapi saya terakhir kontak dengan aplikasi bahwa nanti ada halaman di mana kita akan memaparkan kepada masyarakat bahwa ini loh kinerja, ini hasil pencapaian kinerja. Tapi untuk saat ini kepada masyarakat Kota Palembang dapat membuka website kita di Kejaksaan Negeri Palembang, website Kejaksaan Negeri Palembang. Silakan di situ seluruh bidang semua ada hasil kinerjanya. Oke. Untuk saat ini. Itu untuk websitenya dan juga untuk aplikasinya itulah tadi ada Jakso Palembang ini yang untuk memudahkan perdata dan juga tata usaha. Itu. Iya. Dan juga pastinya sudah banyak itu tadi berbagi informasi seputar aplikasi ini juga dan juga penjelasan mengenai perdata juga tata usahanya Dan juga memang sedikit kita simpulkan bahwa aplikasi ini bisa digunakan seluruh masyarakat. Baik itu masyarakat pribadi ataupun dari instansi juga itu Nah, tapi mungkin harapannya Dewek dari Kejari Palembang apalagi terkait perdata dan juga tata usaha ini aplikasi ini Dewek cak mana boleh disampaikan oleh Pak Erik. Kalau harapan kami pengen aplikasi ini memang benar-benar poinnya yaitu bagaimana kejaksaan itu ingin dipercaya oleh masyarakat, ingin bagaimana caranya dapat melayani kepentingan masyarakat dan terutama dapat berbagi informasi kepada masyarakat. Itu yang jadi poin utama. Tapi marwahnya yaitu bagaimana program WBK WBBM ini dapat terlaksana dengan baik sehingga zona integritas itu dapat dijaga oleh kami. Yang pertama itu yang harus berkomitmen adalah aparat penegak hukumnya. Selain itu kita juga harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa pelayanan itu tidak harus seperti ini, tapi pelayanan itu bisa masuk ke era digital. Jadi masyarakat lebih bisa santai, lebih bisa memahami kondisi yang ada. Kita harus bisa melayani itu dengan cepat, singkat, tidak mengeluarkan biaya apapun. Se-efisien mungkin Se-efisien ya. mungkin, Ada yang ditambahkan dari Kita juga Mbak dukung Sylvia? gerakan paperless. Iya, Paperless. betul. Jadi ya kita kan sayang bumi juga kan, penggunaan kertas banyak-banyak lebih efisien juga lewat aplikasi kita memanfaatkan teknologi itu sendiri. Oke, itu salah satu manfaatnya dari penggunaan gadget ini Dewek aplikasi ini. Mungkin ada yang ditambahkan oleh Bu Dia? Mungkin untuk seluruh masyarakat Palembang terhadap aplikasi ini karena baru dicanangkan di Kejaksaan Negeri Palembang khususnya untuk bidang perdata dan tata usaha negara, kita juga meminta masukan dan saran terhadap aplikasi ini karena untuk kedepannya kita akan melakukan pembaharuan agar aplikasi ini bermanfaat dan melayani masyarakat khususnya Kota Palembang. Betul sekali, luar biasa. Berarti dengan terobosan-terobosan baru dari Kejari Palembang ini semakin memudahkan dan semakin mengefisienkan waktu kita, tempat kita dan lain-lainnya untuk melaporkan hal-hal yang ada di Kota Palembang ini. Itu dia. Dan juga pastinya asik kita mengucapkan terima kasih dari Kejari Palembang, dari Bapak Erik, Silviani dan juga Mbak Diah yang telah berbagi informasi seputar aplikasi Jakso Palembang ini. Dan semoga untuk antusias dari masyarakat Dewek semakin banyak untuk melapor ke dan juga memberikan saran dan juga kritiknya mungkin di aplikasi ini untuk membenahi baik itu dari aplikasi dan juga Kejari Palembang. Betul dan sekali. Ini tidak terasa kita sudah di penghujung program Halo Palembang untuk hari ini edisi 17 Mei 2019-nya. Tapi sebelum kita akhiri program Halo Palembang ini kami informasikan juga untuk Mang Cek Bicek bahwa kagetnya setelah ini kita bakalan kasih tayangan seputar profil dari beberapa masjid di Kota Palembang Dan aku Mang Cek Nopal pamit undur diri. Dan aku Bica Asli pamit juga. Makasih sudah nyaksikan Halo Palembang. Terus saksikan Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi hanya di Pal TV. Memang punya kita. Akhir kata saya Syifa Raymanda Dan juga Nopal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbicara mengenai bangunan masjid bersejarah, Islam sendiri masuk ke Palembang diperkirakan pada awal abad ke-8 Masehi. Kemudian sampai abad ke-14, Islam di Palembang tumbuh dan berkembang pesat, terlebih pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Tak salah jika saat ini banyak masjid bersejarah yang masih berdiri kokoh di sejumlah sudut di kota Palembang. Salah satunya Masjid Sultan Agung yang berada di Jalan Sultan Agung RT 12 RW 09 Kelurahan 1 Ilir. Dibangun pada 1940, Masjid Sultan Agung dikenal sebagai masjid tertua kelima di Palembang. Masjid yang berdiri di lahan seluas kurang lebih 1.500 meter persegi ini
dibangun oleh sesepuh Ki Abu Nawar dan warga setempat dengan menggunakan dana swadaya. Di samping masjid juga terdapat makam Sultan Agung Komarudin Sri Teruno. Pengurus Masjid Sultan Agung Ahmad Fauzi mengatakan, dulunya masjid ini tidak seperti sekarang, melainkan dibangun dengan menggunakan material kayu. Melihat antusiasme umat yang ingin melaksanakan ibadah di masjid ini, memaksa Masjid Sultan Agung harus dilakukan pelebaran area serta pembangunan menyeluruh, sehingga bangunan asli masjid sudah tidak terlihat lagi. Ini didirikan oleh para alim ulama, khususnya di satu wilayah Kota Pandai Palembang ini, itu diantaranya orang tua kita, Kiai Haji Abdullah Zawizom, juga bersama dengan paman beliau, itu Kiai Abu Nawar bin Kiai Haji Abdurrahim, beserta masyarakat dan ulama-ulama yang lain. Dulu sekarang sudah ada 2 kali pemugaran ya masjid, oleh karena luasnya nggak mencukupin untuk sholat jemaah kita. Jadi ada 2 kali perluasan sudah ini di masjid. Jadi yang ruangan asli ya ruangan yang tengah ini, yang dulunya terbuat dari kayu beserta kaca warna-warni itu, kaca lama. Nah, itu yang aslinya. Jadi di ruangan ini, yang tengah ini. Pada bulan suci Ramadan, Masjid Sultan Agung juga sering menyelenggarakan berbagai aktivitas keagamaan seperti pengajian rutin, dakwah Islam atau tablik akbar, sholat berjamaah hingga berbagai acara hari besar agama Islam. Heru Wahyudi, PAL TV.